jangan malu, jangan segan, jangan sungkan, datang salami kiai. Astajizukum, saya minta ijazahnya kiai. Rendahkan hati, rasakan bahwa diri kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau kita dengan keangkuhan, kesombongan, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya yakin dan percaya yang hadir malam ini adalah orang-orang yang rendah hati dan tawaduk. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz tahu dari mana ini jamaah tawaduk? Mereka di bawah beralaskan tanah, Abdul Somad naik ke atas pakai karpet, ditunggu, dikawal kanan kiri tentara. Ini nampaknya Pulau Madura tidak aman. Saya keluar tadi, kata kiai kita jalan aja Ustadz. Tapi nampaknya nggak mungkin kiai. Akhirnya kami naik mobil, bukan angkuh, bukan sombong, karena khawatir ini ada nampaknya gerakan emak-emak radikal. Khawatir tangan Ustadz yang kurus ditarik copot. Bukan sombong, bukan angkuh. Abdul Somad, nama engkau disebut panjang lebar, protokol nyebut panjang, kiai menyebut panjang. Profesor Dr. Abdul Somad LC DESE dan seterusnya. Tinggal satu yang belum, almarhum. Saya dulu ketika pulang dari Maroko tahun 2008, setiap pengurus masjid yang manggil, berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan Abdul Somad LCMA. Stop, jangan sebut-sebut titel, cukup Abdul Somad saja. Ustadz oke, jangan pakai titel, ria, sum'ah, nggak boleh sebut titel. Dulu begitu, sampai akhirnya saya baca koran di halaman belakang, Ustadz jual minyak lintah obat kuat. Anda lemah syahwat, mohon maaf pakai keceplosan. Lama saya termenung, ini kalau nggak saya tulis LCMA, nanti silap-silap jamaah nggak bisa membedakan mana ustadz yang ngaji, mana ustadz sanad, mana ustadz obat kuat. Itulah kronologisnya. Nanti kalau ada yang nanya, ada yang nuduh, ada yang fitnah, Abdul Somad angkuh sombong, bisa dijelaskan? Bisa jamaah di Madura menolong saya untuk menjelaskan ini? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Jadi nanti kalau ada yang nuduh, apa itu Somad itu? Takbur, sombong, ilmunya nggak berkah. Kenapa tulis detailnya panjang? Itu kronologisnya begini Pak. Sudah diceritakan Ustaz Somad kemarin di Pondok Pesantren Al-Karimiyah. Begini ceritanya. Gimana? Aduh saya pun lupa gimana ya. Memang hidup ini tidak terlalu berat. Yang berat itu mikirkan omongan. Tuh banyak yang ngaku. Orang di pesantren, dia tidak bingung memikirkan omongan orang. Dia tidak bingung memikirkan komentar di Instagram, TikTok, Facebook, Instagram, Meligram, Telegram, Kilogram. Karena dia sibuk dengan baca kitab kuningnya. Dia sibuk dengan zikir wiridnya. Dia sibuk dengan simtud durar dibai barzanjinya. Dia menyibukkan dirinya dengan Allah. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Anak-anak kalau tidak dibekali ilmu, dia akan sibuk dengan medsos, sibuk dengan artis, sibuk dengan dunia. Insya Allah benteng terakhirnya pondok pesantren. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balam, balam ditangkap di atas batu manikam. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini saya seperti sedang berada menjadi bangsawan. Siapa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Pandang lihat sebelah kanan, ada Kiai Haji Bushro Karimi,
pimpinan Pondok Pesantren Al-Karimiyah. Jangan tepuk tangan dulu, masih banyak, masih ada. Lihat sebelah kiri ada Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Setelah saya berdiri, saya angkat 10 tangan, 11 dengan kepala, memohon maaf ampun kepada hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, warasatul anbiya. Kenapa yang Ustadz sebut cuma 2 kiai saja? Ustadz kurang hormat, Ustadz tidak takzim. Saya nggak ingat, tapi saya yakin dan percaya mereka melihat saya sebagai anak mereka. Mereka ulama-ulama yang sudah puluhan tahun, sepuh, mendidik, mengayomi, melindungi. Kiai menyebut mereka sebagai ulul absar, mereka ulul albab, mereka ahli zikri. Kita malam ini mengambil barokah dari mereka semua. Matta'anallahu bituli umurihim. Semoga Allah panjangkan umur para kiai sehingga kita mendapatkan barokah ilmunya, barokah doanya, barokah zikirnya untuk kita semua. Mereka diibaratkan sebagai pohon yang rindang, daunnya tempat bernaung, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila, didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Lalu Ustaz Abu Somad jadi apa malam ini? Saya malam ini merasa seperti peserta dai cilik yang sedang dinilai oleh para kiai. Tolong kirim SMS sebanyak-banyaknya. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad bisa menyelesaikan tausiah ini. Ini rasanya jantung sedang tidak normal ini. Jantung normal itu kan degupnya biasa. Ini malam ini ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Berdirilah Abdul Somad, yang kau sampaikan adalah ayat Allah, yang kau sampaikan adalah hadis-hadis Rasulullah. Maka Abdul Somad pun mampu berdiri dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan kita selalu lisan berzikir, hati bersyukur, merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kenapa Kiai Busra Karim mengundang Ustadz Abdul Somad yang berbeda warna? Maksudnya pecinya merah, itu maksudnya. Kenapa Ustadz Somad itu pecinya merah? Karena bajunya putih. NKRI harga mati. Ngapain susah-susah kita jawab? Betul? Nah, silakan ambil fotonya, boleh untuk update status besok pagi. Ustadz Somad kalau tausiah nggak boleh keluar dari tema. Tema kita malam ini adalah, loh, gambar saya. Masya Allah, biasanya itu di banner baleho ada temanya. Tema kita malam ini menjaga sanad, membangun generasi. Pertama, sanad. Sanad itu apa? Sanad itu apa? Sanad itu ustad. Ustad apa? Ustad sanad. Ustad Somad, bukan Ustad sanad. Sanad itu begini. Tadi kan Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani berdoa. Di awal doa beliau baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad al-Fatihih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu bukan beliau yang nyusun, itu bukan beliau yang nulis, itu bukan beliau yang ngarang, itu beliau dapatkan dari siapa? Dari gurunya, Kiai Haji Tijani Jauhari. Kiai Haji Tijani Jauhari dapat dari siapa? Dari gurunya, Kiai Haji Jauhari.
Kiai Haji Jawari dapatnya dari siapa? Dari gurunya. Dari gurunya bersanad bersambung sampai kepada Maulana Syekh Al-Allamah Waliullah Al-Imam Ahmad At-Tijani yang makamnya ada di Fes Maghribi. Silsilah rentetan nama-nama ini disebut dengan sanad. Kira-kira bisa diingat? Ingat baik-baik karena ini akan keluar nanti dalam UAS, ujian akhir semester. Ustadz, sebetulnya sanad atau silsilah? Sanad artinya sandaran. Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani menyandarkan riwayat ini kepada gurunya, gurunya menyandarkan riwayat ini kepada gurunya. Sedangkan silsilah ada di leher ibu-ibu, rantai. Silsilah rantai itu mata rantai yang tidak boleh putus. Itulah mengapa dia bersilsilah. Kamu dapat hadis, ya, apa hadis yang kamu baca? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kamu dapat hadis itu dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti kembali kepada Quran dan Sunnah. Kamu waras. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tahun 11. Sekarang tahun 1446. Yang benar aja. Kamu dapat hadis ini dari mana? Saya dapat hadis ini dari Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Meninggalnya kapan? Tahun 256 Hijrah. Nabi Muhammad meninggal tahun 11. Jarak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Al-Bukhari lebih 2 abad. Mana mungkin mereka bertemu? Maka silsilah itu disebut dengan sanad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dijaga oleh Pondok Pesantren Al-Karimiyah. Daftarkan anak Anda segera sebelum tanggal penutup berikut ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang orang nggak pernah mondok, nggak pernah ketemu kiai, nggak pernah belajar, tobat pagi, siangnya baca internet, malamnya langsung meriwayatkan hadis. Begitu ditanya, kamu dapat dari mana? Haddatsana YouTube wa akhbarani Google wa amba'ana TikTok. Bagaimana? Apa kata Imam Abdullah ibn Mubarak? Apa kata Imam Ibn Sirin? Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan karena adanya sanad, orang akan bicara sesuka hatinya, sekehendaknya, semaunya saja. Perhatikan video Ustadz Abdul Somad. Belum pernah Abdul Somad berkata menurut saya. Belum pernah. Selalunya kalau saya menjawab pertanyaan, menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, menurut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam kitab menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, menurut Imam As-San'ani dalam Subulus Salam, menurut Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, menurut Imam Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi dalam kitab Sahih Muslim, menurut Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi. Kenapa? Karena kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Laulal ulama, kalaulah bukan karena ulama, lakana nasu kal bahaim. Kita ini semuanya seperti hewan, tidak tahu apa-apa. Allah panjangkan umur ulama kita insyaallah. Daftarkan. Nah, ini sudah 2 kali Pak Ustadz. Memang iklan itu setiap 5 menit memang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mau ikut ulama. Jangan ikut Ustadz Somad. Enggak apa-apa, saya bukan ulama. Saya hanya orang yang rajin duduk dengan ulama, dipoto, disangka orang ulama, disangkanya nular kayak penyakit. Saya nggak mau ikut ulama, saya maunya langsung ke Quran.
Kamu baca Quran, dia baca Quran. Pakai qiraat siapa? Qiraat Hafs an Asim. Ada lagi satu qiraat siapa? Qiraat Warsh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Qiraat Hafs an Asim. Tapi orang Maroko baca Quran pakai qiraat Warsh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Jadi kamu ikut siapa? Pokoknya saya nggak ikut siapa-siapa, langsung ke Quran. Bilang aja nggak belajar. Pokoknya saya kembali ke Quran. Pas lagi pegang Quran, Quran yang kamu baca Quran siapa? Terjemah Depak. Ternyata tidak langsung ke Quran, tapi melalui terjemah Departemen Agama, yang di sana ada nama-nama ulama. Sesungguhnya kita tidak bisa langsung kembali ke Quran, tapi kita kembali kepada al-ulama warasatul. Saya nggak mau ikut ulama, saya nggak mau ikut ustadz, saya nggak mau ikut kiai, saya mau langsungnya ke hadis. Emang kamu ikut hadis hidup sama Nabi? Saya sahabat. Sahabat siapa? Sahabat UAS. Yang bisa dapat itu sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Talha, Sayyidina Jubair, Sayyidina Abdullah bin Zubair, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Walaupun kita berada jauh dari mereka, tapi ketersambungan sangat dengan para ulama. Insyaallah almar'u ma'aman ahab. Kalau kita cinta kepada ulama, kita cinta kepada habaib, kita cinta kepada ilmunya, kita ajarkan, kita amalkan, kita pun juga akan bersama dengan mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anak kita belajar dengan para ulama, mendapatkan sanad keilmuan yang benar ahlus sunnah wal. Enggak ada itu sanad-sanad. Itu ulama-ulama kita emangnya punya sanad? Iya. Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari membaca Sahih Al-Bukhari kepada siapa? Kepada gurunya. Siapa nama gurunya? Syekh Mahfud At-Tirmasi, At-Turmusi. Dari mana? Tremas, Pacitan. Syekh Mahfud At-Tirmasi membacakan kitab hadis Sahih Bukhari kepada siapa? Kepada gurunya Syekh Bakri Syata. Syekh Bakri Syata membacakan hadis Sahih Bukhari kepada siapa? Kepada gurunya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Makkah Al-Mukarramah, bersambung sampai kepada Imam Al-Bukhari. Bukhari bukan nama orang. Bukhari dari Bukhara, Uzbekistan. Orang Bukhara, Bukhari. Orang Madinah, Madani. Orang Makkah, Makki. Orang Madura, Al-Manduri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah mereka menjaga sanad-sanadnya supaya apa? Supaya ilmunya terkawal. Maka kita diajarkan, akhbirni anil iman, akhbirni anil islam, akhbirni anil ihsan. Iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kepada siapa? Kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sedangkan fikih, salat, zakat, puasa, haji, umrah, warisan, kepada siapa kita berimam? Kita berimam kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sedangkan masalah ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Melihat, musyahadah namanya. Fa illam takun tarah, kalau engkau tidak sampai kepada tarah musyahadah, fa innahu yaraka, muraqabah namanya. Melihat, musyahadah, dilihat, muraqabah. Seandainya saya disuruh memilih, Abdul Somad, engkau mau musyahadah atau muraqabah? Saya akan memilih muraqabah, karena merasa dilihat Allah lebih selamat daripada melihat Allah. Kita belum tentu selamat. Ketika dibukakan hijab sampai kepada musyahadah, keluarlah syatahat.
subhani subhani ma'a'zamu sya'ni. Kenapa bisa terjadi? Karena ketika orang sedang jatuh cinta, kata-katanya tak lagi dapat dimaknai. Bapak ketika sedang jatuh cinta dengan ibu, apa kata mereka? 1000 tahun kan ku nanti. Ibu percaya? Gombal. Mana ada 1000 tahun? 50 tahun aja udah kena kencing manis, 60 tahun diabetes meletus, jantung koroner, asam urat dan asam lambung. Apa yang mau kita dapatkan? Maka sesungguhnya itu adalah kata-kata cinta orang yang sedang asyik, ma'syuk kepada cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lam ya'rif man lam yadhuk. Orang yang belum sampai ke tingkat itu, dia tidak dapat merasakannya. Begitulah yang dirasakan oleh para ulama kita dulu. Maka ada trilogi dalam bidang akidah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari; dalam bidang fikih, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i; dalam bidang tasawuf kita mengikut kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Itulah dia sanad ulama Nusantara Ahlus Sunnah wal Wat ini. Tawasul yang pertama bismillah. Tawasul yang kedua bil hadi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi. Salawat yang ketiga wa kulli mujahidin lillah. Tawasul yang keempat bi ahlil badri. Itulah mengapa ada yang mengatakan bertawassul dengan salawat Badar musyrik, syirik, mempersekutukan Allah, karena mereka tidak melihat sanad ulama-ulama bahwa ulama mengajarkan tawassul disusun oleh Imam Al-Allamah Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari dari Sadah Ghumariyin. Itti'af jawazut tawassul bil anbiya was salihin. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bertawassul dengan nabi-nabi sebelumnya. Lihat dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani, ketika Nabi ikut menggali makam Fatimah binti Asad. Panjang umur sehat badan, mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam Fatimah binti Asad. Masuk ke pintu bab Baqi, sebelah kiri ada tembok yang tinggi. Dalam umroh nanti insyaallah, amin, ongkos tanggung masing-masing. Begitu kuburan sudah digali, Nabi masuk ke dalam. Nabi bertawassul, atawassalu ilaika bil anbiya, aku bertawassul kepadamu ya Allah dengan nabi-nabi sebelum aku. Nabi Adam sudah meninggal, Nabi Musa sudah meninggal, Nabi Ibrahim sudah meninggal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan orang yang sudah meninggal. Berani mensyirikkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya enggak nanya Bapak Ibu, saya nanya mereka yang mensyirikkan. Yang udah menjawab enggak apa-apa, dapat nilai plus. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wa kanu min qablu yastafti'una 'ala alladzina kafaru. Mereka orang Yahudi, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar, ketika mereka berperang, mereka mohon kepada Allah, Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'us akhirat zaman. Begitu disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Jalalain, tafsir Jalalain. Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'us fi akhir zaman. Ya Allah, tolong kami menang melawan Bani Ghatafan berkat Nabi Muhammad yang diutus di akhir zaman. Nabinya belum datang, nabinya belum lahir, mereka sudah bertawassul dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Sebelum datang mereka sebut namanya bertawassul, tapi setelah dia datang mereka ingkar kepadanya. Kenapa mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka mau Nabi Muhammad itu
Nabi akhir zaman itu, Nabi yang dinanti-nanti itu dari jalur Ishak. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub namanya dua, satu Yakub, satu Israel. Keturunannya disebut dengan Bani. Mereka maunya Nabi akhir zaman itu berasal dari keturunan Ishak. Ternyata Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Adnan, anak keturunan Ismail ibni Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Maka ketika yang datang itu dari keturunan Ismail, mereka nggak mau, hanya karena beda Bani Ishak dan Bani Ismail. Tapi orang Madura pernah mempermasalahkan itu? Nggak pernah. Kami dari Sumatera nggak pernah mempermasalahkan Nabi Muhammad itu dari Bani mana. Kami semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kalau saya mempermasalahkan Nabi Muhammad, saya menerima Nabi yang semarga dengan saya, Muhammad Batubara. Kita tidak pernah mempermasalahkan. Setiap disebut kata Madura, otomatis dia pasti Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mudah-mudahan Allah menjaga Pulau Madura ini sampai hari kiamat tetap dalam keadaan iman dan Islam, insya Allah. Dengan cara apa? Menjaga sanad, duduk, talaki. Kalau di kampung saya namanya kaji duduk. Kok disebut dengan kaji duduk? Karena ngajinya duduk, nggak pakai meja kursi. Di Jawa namanya sorogan, duduk lingkaran talaki. Kiai baca kitab, kita dengar sami'na wa ata'na. Ngantuk-ngantuk dikit ya kena marah. Ini yang orang banyak tidak sabar sekarang, maunya mau cepat saja. Belajar, di mana belajar? 16 tatap muka, 2 SKS, potong libur hujan, banjir dan Covid. Mau dapat ilmu dari mana? Berapa lama Imam Malik belajar talaqi hadis? Kata Imam Malik, kitab yang saya pelajari 40 tahun, mau kamu baca 40 hari. Bahasa Arabnya mustahilun. Maka kita khatamkan, kita belajar dengan penuh ketekunan. Insya Allah kita masih banyak punya ulama yang bersanad, bersambung kepada Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang akan diberikan kasih sayang Allah adalah orang yang sayang kepada makhluk yang ada di bumi. Sayangi makhluk yang ada di bumi, maka malaikat yang ada di atas akan memohonkan kasih sayang untukmu. Hadis itu diriwayatkan sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As, diriwayatkan kepada tabi'in, diriwayatkan kepada tabi'in, diriwayatkan kepada sahabat, diriwayatkan kepada imam, diriwayatkan kepada ulama, sampailah ke guru-guru kita. Jangan malu, jangan segan, jangan sungkan, datang salami kiai. Astajizukum, saya minta ijazahnya kiai. Rendahkan hati, rasakan bahwa diri kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau kita dengan keangkuhan, kesombongan, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya yakin dan percaya yang hadir malam ini adalah orang-orang yang rendah hati dan tawaduk. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz tahu dari mana ini jamaah tawaduk? Mereka di bawah beralaskan tanah, Abdul Somad naik ke atas pakai karpet, ditunggu, dikawal kanan kiri tentara.
ini nampaknya Pulau Madura tidak aman. Saya keluar tadi, kata Kiai kita jalan aja Ustadz. Tapi nampaknya nggak mungkin Kiai. Akhirnya kami naik mobil, bukan angkuh, bukan sombong, karena khawatir ini ada nampaknya gerakan emak-emak radikal. Khawatir tangan Ustadz yang kurus ditarik copot. Bukan sombong, bukan angkuh. Abdul Somad, nama engkau disebut panjang lebar, protokol nyebut panjang, Kiai menyebut panjang. Profesor Dr. Abdul Somad LC DESE dan seterusnya. Tinggal satu yang belum, almarhum. Saya dulu ketika pulang dari Maroko tahun 2008, setiap pengurus masjid yang manggil, berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan Abdul Somad LCMA. Stop, jangan sebut-sebut titel, cukup Abdul Somad saja. Ustadz oke, jangan pakai titel, ria, sum'ah, nggak boleh sebut titel. Dulu begitu, sampai akhirnya saya baca koran di halaman belakang, Ustadz jual minyak lintah obat kuat. Anda lemah syahwat, mohon maaf Pak Kiai keceplosan. Lama saya termenung, ini kalau nggak saya tulis LCMA, nanti silap-silap jamaah nggak bisa membedakan mana ustadz yang ngaji, mana ustadz sanad, mana ustadz obat kuat. Itulah kronologisnya. Nanti kalau ada yang nanya, ada yang nuduh, ada yang fitnah, Abdul Somad angkuh sombong, bisa dijelaskan? Bisa jamaah di Madura menolong saya untuk menjelaskan ini? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Jadi nanti kalau ada yang nuduh, apa itu Somad itu? Takbur, sombong, ilmunya nggak berkah. Kenapa tulis detailnya panjang? Itu kronologisnya begini Pak. Sudah diceritakan Ustaz Somad kemarin di Pondok Pesantren Al-Karimiyah. Begini ceritanya. Gimana? Aduh saya pun lupa gimana ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rendahkan diri, rendahkan hati, datang ke kiai. Saya nggak pernah belajar ngaji bersanad, saya nggak pernah baca kitab, saya nggak pernah. Maka saya sakit hati Pak Ustadz, anak saya mesti bersanad, anak saya mesti baca kitab. Dari kitab paling bawah Matan Takrib, naik ke atas Fathul Qarib, naik ke atas I'anatul Talibin, naik ke atas Al-Mahalli, naik ke atas Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Runut sebagaimana metodologi yang disusun oleh para ulama-ulama kita, supaya apa? Sama seperti anak yang baru lahir air susu ibu, nggak lama pisang direbus. Jangan waktu lahir langsung kasih bakwan, nggak bisa. Begitu juga dalam bidang akidah, baca dulu Aqidatul Awam, naik ke atas Jala'ul Afham, agak tinggi sedikit Al-Husunul Hamidiyah, agak tinggi lagi Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Apa itu ngaji sifat 20? Sifat Allah itu banyak, masa sifat Allah cuma 20? Nanti kalau ada orang yang ngejek kita belajar sifat 20, tanya dia, kamu ngejek sifat 20? Iya, coba sebutkan yang 20. Saya nggak tahu, 20 aja nggak hafal, apalagi 21. Sifat 20 bukan batasan guys. Sifat 20 itu adalah kunci, langsung hidup lampu menyala abangku. Tadi saya sangka yang di belakang itu bukan makhluk yang bisa dilihat. Sifat 20 itu disusun oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah untuk menerima, menseleksi fit and proper test. Bukan kepala daerah, bukan anggota dewan. Fit and proper test siapa? Fit and proper test Tuhan. Karena sekarang menurut hasil survei ada 4.000 yang ingin jadi Tuhan. Bagaimana cara menseleksi 4.000 ingin jadi Tuhan? Alhamdulillah ulama Ahlussunnah wal Jamaah sudah menyusun sifat 20.
datang Sai Baba dari India mengaku Tuhan. Dia goncang-goncang tangannya, keluar emas. Dia kulum-kulum, keluar emas. Semua menyembah dia. Semua orang berkata, oh my God, engkau Tuhan kami. Dengan sifat 20 langsung dia rontok. Sifat yang mana? Makanya nggak bisa jawab karena belum daftar di pesantren Al-Karimiyah. Cukup dengan satu sifat, wujud, qidam, baqo. Baqo kekal. Kalau tidak kekal berarti bukan Tuhan. Mana dia sekarang? Mati. Mati terlalu lembut, mampus. Kasar sekali Ustadz. Ustadz ngomong di depan kiai kok begitu. Bukan di depan kiai. Tolong nanti potong videonya, share. Nanti kalau mereka maki-maki Ustadz, saya kan nggak ngelihat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mempertuhankan Nabi Isa. Nabi Isa bukan Tuhan. Kenapa? Karena cukup dengan satu sifat, wujud, qidam. Qidam tidak berawal. Nabi Isa ada awalnya. Dia dikandung oleh Maryam. Maryam melahirkan anak. Anaknya lahir. Yang lahir itu Isa. Berawal. Berarti dia bukan Tuhan. Maka sifat 20. Sekarang ada yang nunjuk katanya Tuhan di atas. Itu Tuhan di atas. Itu kalau kamu tinggalnya di kutub utara. Kalau kamu tinggal di kutub selatan, terus kamu nunjuk Tuhan di situ. Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluk. Abdul Somad sekarang di mana? Di atas. Tadi dia di mana? Di bawah. Dari bawah naik ke atas. Berarti dia bukan Tuhan. Jangan tuhankan saya, tolong. Begitu juga dengan Allah. Di mana Allah? Allah maujud bila makan. La yahwihi zaman wala makan. Jangan bayangkan makan ini nasi. Allah tidak bisa dibatasi oleh tempat, ruang dan waktu. Allah tidak duduk di atas aras. La yastaqirru wala yajlisu. Laisal istiqral walal julus. Lalu apa makna Ar-Rahman alal arsy istawa? Dua mazhab salaf, dua. Yang pertama, al-istiwa ma'lum, semua tahu. Wal imanu bihi wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Wal kaifiyatu majhulah. Serahkan saja kepada Allah. Ini namanya metode tafwid. Serahkan pada Allah. Ustadz, apa arti istiwa? Serahkan pada Allah. Apa arti yadullah fawqa aydihim? Serahkan pada Allah. Apa arti yauma yabtisul? Apa arti yauma yukshafu an saqin? Serahkan pada Allah. Apa arti hadis Allah turun sepertiga malam? Serahkan pada Allah. Saya tidak mau pakai mazhab ini, karena kalau semua serahkan pada Allah, nanti ada santri yang nanya, itu Ustadz apa? Serahkan pada Allah. Lalu saya pakai metode yang kedua. Metode yang kedua apa namanya? Takwil. Apa itu takwil? Sarful lafzi min ma'anin haqiqiyah ilal ma'anil majaziyah. Dari makna hakiki kepada makna majazi, makna kiasan. Apakah makna Ar-Rahman alal arsy istawa? Dia duduk di atas aras. Bapak Bupati duduk di atas singgasana Bupati selama 2 periode. Apakah dia duduk aja di kantor Bupati 2 periode? Dia akan turun. Apa makna duduk? Berkuasa. Makna istiwa di situ adalah isti'la. Siapa yang mentakwil berarti dia mentaktil. Kalau dia taktil berarti dia hasawiyah, berarti dia mu'tazilah, berarti dia kafir. Itulah mengapa Ustadz Somad diejek, dicaci maki, dikatakan kafir, karena Ustadz Somad mentakwil. Padahal salaf mentakwil. Coba tunjukkan mana salaf mentakwil. Ini Abdul Somad, ini fitnah. Mana salaf mentakwil? Kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya binasa kecuali wajahnya. Gimana memahami itu hakiki? Semuanya binasa kecuali wajahnya. Kakinya binasa,
tangannya binasa, tinggal wajahnya. Berarti Tuhanmu itu gimana bentuknya? Lalu apa makna? Kata Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari mentakwil kullu syai'in halikun illa wajhah. Apa kata Imam Bukhari? Illa mulkah wajhah. Ditakwilkan Imam Bukhari mulkah, wajhah, bukan wajah Tuhan, kekuasaan Tuhan. Apa kata Albani mengomentari Imam Al-Bukhari? Ya laitahu lam yaqulhu, andai dia tidak mengatakan kalimat itu, dia mengkafirkan Imam Al-Bukhari, karena Al-Bukhari mentakwil. Kenapa dia berani mengkritik Bukhari? Karena dia tidak bersanad kepada Imam Bukhari, tidak bersilsilah membacakan hadis itu sesuai dengan sanad. Tema malam ini agak berat sedikit. Kenapa Ustadz sampaikan? Ya begitu, sesuai dengan tema. Abdul Somad nggak boleh keluar dari tema. Kalau sampai keluar dari tema, diturunkan dari mimbar. Mudah-mudahan kita semua terjaga sampai anak cucu kita menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Lalu sebelum aras ada, Allah di mana? Allah ada tanpa ada tempat. Allah menciptakan tempat, ruang dan waktu belakangan. Lalu kemudian ketika dia ciptakan tempat, dia berpindah dari yang tidak bertempat kepada bertempat. Dia berdiam di aras. Mukhalafatuhu lil hawadis. Ada artis bersemedi tengah malam karena stres, mimpi ngelihat Tuhan warnanya hitam, ngomong di internet, saya tadi malam bersemedi melihat Tuhan warnanya hitam. Kalau dia ngaji sifat 20 bersanad kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pasti dia langsung menafikan itu. Ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Apa saja yang terlintas di hatimu, maka Allah tidak seperti itu. Solusinya adalah ngaji, talaki ke pondok pesantren. Mudah-mudahan yang sebelumnya belum mondok segera mondok, yang sudah di pondok, ibu jangan datang jenguk anak ke pondok berbekal air mata 3 galon. Ini mau ke pondok siap-siap mau nangis, ngelihat kasurnya, wuh. Kalau ke pondok itu siapkan bendera Palestina. Kalau anaknya nangis nggak betah di pondok, mak, siap-siap ku kirim ke Gaza. Gitu, bangkitkan semangatnya, belajar, baca kitab, talaki, kitab kuning. Begitu kalau mau nangis, setelah keluar gerbang, udah jauh, pas udah dekat pohon tembakau, nangis di situ. Wuh. Setuju? Ustadz Somad, anak saya letakkan di pesantren, belajar. Anaknya nangis, saya beri semangat, jangan nangis. Kamu adalah generasi masa depan Ahlus Sunnah. Belajar, talaki dengan kiai, ambil, khatamkan kitab kuning. Alhamdulillah anak saya nggak nangis Pak Ustadz. Pas pulang ke rumah, istri saya nangis. Terus istri bapak nangis gimana? Saya kasih tahu istri, jangan nangis. Terus apa kata istrinya? Dia malah ngamuk Pak Ustadz. Saya yang mengandung anak 9 bulan 10 hari, saya yang menyusukan 2 tahun, saya yang melahirkan meregang nyawa, kamu tinggal datang sekali-sekali. Betul Pak? Ngaku mereka. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalian keduanya sama-sama sayang dengan anak. Ibu sayang nggak dengan anak? Bapak sayang dengan anak? Godaannya sekarang luar biasa. Internet. Dulu kiai ngatakan jangan baca tafsir Murji'ah, jangan baca kitab Qadariyah, jangan baca kitab Mu'tazilah, jangan baca kitab Syiah, jangan dekati Wahabiyah, jangan dekati golongan sesat. Sekarang mereka tidak perlu datang ke masjid, tidak perlu baca kitab, mereka dalam kamar langsung buka www.youtube.com, nonton semua acara-acara bermacam-macam, liberal, sekuler, ateis, komunis, bahkan ada satu kelompok atheist, A tidak, T Tuhan,
keyakinan, keyakinan yang mengatakan gak ada itu Tuhan. Mana Tuhan? Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Mana? Nantang mereka. Kalau memang Tuhan itu ada, mana? Saya hanya percaya pada Tuhan yang kelihatan. Mana Tuhan? Kebetulan anak pondok ini sudah terlatih emosinya. Kenapa? Sering puasa sunat, lapar aja bisa tahan, apalagi cuma menghadapi setengah setan begini. Maka dia slow ketika ditanya, kalau memang kamu punya Tuhan, mana Tuhan? Tunjukkan saya hanya percaya pada Tuhan yang kelihatan. Dia nanya balik, kamu punya pikiran? Punya. Mana pikiran kamu? Tunjukkan. Nggak bisa, berarti otak kamu nggak ada. Anak pondok jangan dilawan. Mereka belajar ilmu mantik, mereka menguasai munazarah. Kitab yang mereka baca apa? Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu yang menulisnya adalah filosof, tapi dia menekuni bidang fikih, mazhabnya Maliki, namanya Ibnu Rus, patungnya ada di Spanyol. Dia sedang duduk berpikir, ketika aku berpikir aku ada, tulis Averroes, Ibnu Rus. Sekarang banyak juga orang berpikir, kenapa gaji 13 belum cair? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Islam luar biasa keilmuannya, tidak ada jalan lain. Tapi sekarang orang nggak bangga punya anak di pesantren, kecuali di Pulau Madura mereka begitu bangga dengan pondok pesantren. Pondok pesantren, pondok pesantren. Bahkan saya dengar kabarnya lebih banyak pondoknya dari orangnya. Begitulah hebatnya. Apa yang menjaga Pulau Madura ini sehingga Ustadz Somad ceramah kemana-mana dikawal polisi dan tentara? Kenapa? Karena cinta mahabbah jamaah. Kenapa jamaah bisa cinta dan mahabbah? Karena kiai dan pondok pesantren mengajarkan dari sejak dini, dari sejak kecil. Ini anak-anak kecil malam ini sudah jam berapa kok belum tidur? Anak kecil bisa ikut ngaji malam. Kenapa mereka diam? Kenapa mereka tenang? Dibelikan balon. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang meragukan bagaimana masa depan Islam di Nusantara, Ustadz, saya tidak pernah khawatir. Hari ini Abdul Somad Tausiah 2024 1446 Hijrah. Kalau ada yang mengatakan Ustadz Somad jadwalnya jangan terlalu banyak, nanti kalau Ustadz mati bagaimana? 1 juta Abdul Somad akan menggantikan dari Pulau Madura. Takbir. Masukkan ke pondok. SMP nggak bisa guys. SMA, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, jangan tersinggung kalau saya ngomong begini. Coba datang ke pondok pesantren, lihat mata pelajarannya, bandingkan dengan SMP. Ini sekarang anak ibu kalau bangga luar biasa pas ditanya, anak ibu lulus di mana? SMP negeri. Anak bapak lulus di mana? SMP unggulan. Coba lihat pelajarannya. Cukup dengan 5 jari. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Shadaqallahul azim. Coba lihat mata pelajaran di pondok, nggak cukup 10 jari. Hadis, ulumul hadis, qawaidul hadis, gharibul hadis, mukhtaliful hadis, nahu, sharab, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, arud qawafi, fikih, usul fikih, qawaidul fikih. Jangan tepuk tangan dulu, masih panjang. Jangan karena anak nggak lulus SMP, nggak lulus sekolah plus, nggak lulus negeri, daripada nggak sekolah ya udah di pondok aja. Anakmu di SMP aja nggak lulus, 5 pelajaran aja nggak lulus, apalagi yang 25 masuk pondok, error. Cari anakmu yang paling cerdas, cari anakmu yang paling pintar, cari anakmu yang paling smart. Handphone kalau dia cerdas namanya smartphone. Ustadz kalau dia cerdas namanya Somad. Sombong. Orang sombong nggak masuk surga Pak Ustadz. Ini hanya sekedar supaya bapak ibu nggak ngantuk aja. Saya di mana-mana tausiah itu kode etik tausiah 2. Yang pertama 600 ml 60 menit. Tadi saya mulai tausiah jam 9, sekarang rupanya sudah jam 10. Rupanya kalau kita tausiah di depan orang yang suka pada ilmu, itu nggak terasa 1 jam berlalu, tapi kaki kesemutan.
Kenapa saya semangat tausiah malam ini? Padahal ini malam terakhir ini. Jumat, Sabtu, Ahad, ini malam terakhir. Saya di malam terakhir ini saya pikir suara saya sudah habis. Malam ini saya nggak mau teriak-teriak. Malam ini saya mau ceritanya tenang. Sanad itu adalah silsilah daripada periwayatan para ulama. Maka mari kita jaga anak-anak kita supaya semua belajar sanad. Tapi karena jamaahnya semangat, saya pun ikut jadi semangat. Di mana-mana kalau saya tausiah itu cukup kamera aja nyala. Malam ini kameramennya tegak dari tadi 3 orang. Ibu kalau mau cari mantu pilih soleh insyaallah. Tolong adik-adik kameramen kalau lagi syuting ganti-gantian matanya, kadang kanan kadang kiri. Soalnya kalau nggak gantian nanti setelah besar gini terus. Saya tausiah di pesantren Al-Karimiyah ini 1 jam sekali, tapi pahalanya berlipat ganda. Kenapa bisa pahala berlipat ganda? Karena ada kameramen yang merekam. Mohon maaf, ini kameranya hidup kan? Alhamdulillah. Soalnya saya di beberapa tempat pernah ceramah, pas selesai saya tanya, boleh minta rekamannya? Mohon maaf Pak Ustadz, kameranya mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak tinggal di rumah, pagi orang tua sudah berangkat, anak cabut pakai motor. Kalau nggak dibelikan motor katanya nggak sayang, kalau nggak dibelikan kasih uang katanya nggak sayang. Akhirnya cabut, bawa cewek pergi sana ke sini, ke sana ke sini, masuk angin. Cabut, sekolahnya nggak benar, jam 2 jam 3 pulang, jalan sana jalan sini, pakai narkoba, pakai ganja. Nggak ada uang mau beli ganja, nggak ada uang beli narkoba, akhirnya mabuk bensin. Bensin mahal, mabuk solar. Diisap hari ini 3 bulan lagi mabuk. Mau jadi apa anak-anak kita? Membangun generasi benteng terakhir pertahanan anak muda Indonesia tinggal 1, pondok pesantren. Daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya nggak maulah anak saya di pesantren. Anak pesantren itu sarungan. Justru dengan sarungan itulah dia lebih leluasa. Saya nggak mau anak saya di pondok. Nanti kalau dia di pondok jadi apa? Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani berangkat ke Mesir tahun 96, Abdul Somad berangkat 98, sampai hari ini kami ini sekarang jelita, jelang 50 tahun. Tapi kami masih tetap hidup. Saya nggak mau lah anak saya di pondok nanti kurus seperti Ustadz Somad. Kurus ini bukan karena menderita guys. Saya bahagia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan malu, tetap bangga. Ibu bangga punya anak di pondok? Dari bunyinya nggak bangga. Bapak punya bangga punya anak di pondok? Betapa indahnya Pak, begitu kalian bangun di tengah malam terdengar suara Bismillahirrahmanirrahim. Ma, perasaan TV sudah mati tadi ya? Itu kok ada apa-apa? Itu dilihat di pintu kamar, rupanya anak sedang sholat tahajud. Apa kata istri? Ya Allah Pak, kamu sudah mau mati nggak pernah tahajud. Nanti ketika ibu menikahkan anak ibu dengan anak santri yang tamat pesantren, mereka akan membangunkan istri mereka di tengah malam untuk menyembah Allah. Dia percikkan air, wake up my honey. Lalu istrinya pun menggelar sajadah. Ayat apa yang kita baca malam ini? Ayat cinta sayang. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Apa kata istrinya di belakang? So sweet sayang. Batal sholatnya. Istrinya nggak ngaji, nggak mondok. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari akad nikah, hari yang paling sakral, hari yang paling suci sekali seumur hidup, bapak akan memegang tangan calon menantumu. Oh Abdul Somad, saya
kalau diundang jadi saksi nikah, saya tanya dulu siapa nama mempelai laki-lakinya. Kalau nama mempelai laki-lakinya pakai Abdul, saya nggak mau jadi saksi. Soalnya pernah kejadian nama mempelai laki-lakinya ada Abdulnya, Pak Kuanya grogi, dia tanya, hai Abdul Somad, hampir saya akad. Mestinya di hari akad bapak ibu sedang bahagia, wahai Fulan bin Fulan, iya bapak, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, tapi karena hari itu tidak kebahagiaan yang ada di depan matamu, tanganmu memegang tangannya keras, aku nikahkan engkau dengan Kenapa marah? Kenapa ngamuk? Kenapa emosi? MBA, married by accident, itu tidak terjadi di Pulau Madura. Kenapa? Di Pulau Madura laki-laki dan perempuan tidak boleh bersama dalam satu majelis. Ustaz tahu dari mana? Mata saya sendiri melihat ada pagar besi di antara mereka. Laki-laki tidak bisa melihat perempuan, perempuan tidak bisa melihat laki-laki. Saya bisa. Kalaupun anak-anak muda ini lirik-lirik dikit bisa. Betapa indahnya kalian di Sumenep. Kita di Sumenep sekarang. Betapa, saya pura-pura nanya aja sebetulnya. Betapa indahnya kalian di Pulau Madura. Kenapa? Karena kalian dijaga barokah para wali-wali Allah. Syekh Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, para ulama-ulama tariqah dari mulai Tijaniyah, Naqsabandiyah, para ulama yang membacakan kitab kuning, tidak hanya menjaga dengan zikirnya, doanya, istighosahnya, pondok pesantrennya, maka pertemuan kalian indah. Papa, ya, gimana papa ketemu dengan mama dulu? Gak usah nanya. Kenapa ayah nggak bisa jawab? Karena tidak indah untuk diceritakan. Anaknya penasaran nanya ke mama, mama, ya, gimana ketemu papa dulu? Ditangkap hansip. Memalukan. Tapi di Pulau Madura begitu indahnya. Oh, masya Allah. Ayah, ya, gimana ketemu dengan mama dulu? Waktu itu ada tablik akbar pengajian di pesantren Al-Karimiyah. Manusianya melimpah ruah. Yang ceramah waktu itu siapa? Almarhum Abdul Somad. Dia udah meninggal sekarang. Pas kami pulang, saking banyaknya orang, waktu itu sendal papa hilang. Jadi pas lagi nyari-nyari sendal papa, kejedut sama kepala ibumu. Gitu lah. So sweet my honey. Mudah-mudahan Allah menjaga kalian anak-anak muda sekalian. Allah pertemukan kalian dengan jodoh yang baik-baik. Tapi saya lihat tua-tua semua. Yang bilang tua amin tadi Pak Ustadz itu bukan untuk dia, untuk anaknya. Jadi ibu nggak perlu ngelihat ke samping, awas nanti pulang. Polisi ngaji, tentara ngaji, babinsa, babin kamtipmas ngaji. Bersyukurlah kalian Bapak Kapolres, Kapolsek, Kapolda yang ditugaskan. Bersyukur kalian Bapak dan Ramil, Bapak dan Dim yang ditugaskan ke Pulau Madura. Di tempat lain mungkin kalian nggak ngaji, tapi di sini kalian ngaji, terpaksa ngaji. Kenapa? Karena tugas mengamankan maulid, haul masaih, Isra Mi'raj, nuzul Quran, tablik akbar, begitu banyak acara keagamaan. Awalnya keterpaksaan, lama-lama ketertarikan, lama-lama kebutuhan, lama-lama menjadi kenikmatan. Bersyukur yang tugas di Pulau Madura. Manfaatkan. Kalau perlu nanti pas mau dipindah, jangan mau. Datang Pak Kapolda dari provinsi mau pindah. Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Anda dipindahkan. Enggak mau. Karena saya merasakan ketenangan mendapatkan ilmu agama di tempat ini. Kenapa masjid kita tidak ramai? Karena yang azan, yang zaman kakek kita dulu, dia masih azan sekarang. Allah.